Oke, kita semua tahu atlet elit itu fisiknya luar biasa. Tapi pernah kepikiran nggak apa senjata rahasia mereka yang paling kuat? Jawabannya ada di pikiran. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal hypnosport, sebuah teknik yang bisa dibilang membuka potensi tersembunyi di alam bawah sadar untuk mencapai performa puncak. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Bayangin panggung kompetisi level dunia. Semua atlet di sana itu kuat, cepet, dan latihannya gila-gilaan. Fisiknya 11-12. Terus apa dong yang bikin satu orang jadi juara dan yang lain nggak? Jawabannya itu bukan di otot, tapi di kepala. Yap, di olahraga kompetitif modern, yang jadi pembeda itu sering banget soal mental, kapasitas psikologis. Nah, ini yang kita sebut keunggulan mental atau mental edge. Pertarungan yang sebenarnya itu terjadi di sini, di dalam pikiran. Lawan terbesar setiap atlet itu seringkali bukan orang di seberang lapangan, tapi justru kecemasan. Tekanan psikologis yang super berat, rasa cemas bakal tampil jelek, rasa ragu sama diri sendiri. Inilah musuh tak terlihat yang harus mereka kalahkan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Terus, gimana cara menang lawan musuh tak terlihat ini? Nah, disinilah hypnosport masuk. Ini adalah pendekatan buat ibaratnya masuk dan memprogram ulang pikiran bawah sadar biar siap tempur menghadapi tantangan apapun. Jadi, hypnosport itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sihir ya. Ini adalah teknik hipnosis yang memang dirancang khusus buat dunia olahraga. Dan yang penting dicatat, ini tuh suplemen, bukan pengganti latihan fisik. Ini alat buat menyempurnakan fondasi fisik yang udah kuat. Cara kerjanya gimana? Gini, hypnosport itu membawa atlet ke kondisi rileks yang dalam banget. Nah, di kondisi inilah, pikiran sadar kita yang biasanya kritis dan suka ragu-ragu itu minggir dulu. Akibatnya, pikiran bawah sadar jadi super terbuka dan gampang banget menerima sugesti-sugesti positif. Kutipan ini ngejelasin prosesnya dengan pas banget. Namanya mental rehearsal atau latihan mental. Dengan berulang kali ngebayangin gerakan yang sempurna dalam kondisi hipnosis, atlet itu secara harfiah lagi membangun jalan tol di otaknya menuju kesuksesan di dunia nyata. Oke, sekarang kita ngomongin hasilnya. Apa sih manfaat konkret yang bisa didapatin atlet kalau mereka bisa menguasai pikiran lewat hypnosport? Ada 4 pilar utama nih yang dibangun sama hypnosport. Pertama, kemampuan buat ngelola tekanan pas tanding, jadi bisa tetap tenang. Kedua, ngebangun rasa percaya diri yang setebal baja. Ketiga, mempertajam fokus jadi setajam silet. Dan yang terakhir, ini keren banget. Bahkan bisa bantu ngontrol rasa sakit dan mempercepat pemulihan cedera. Nah, cara pakainya itu ada 2 macam. Ada hipnoterapi yang dipandu langsung sama ahlinya, biasanya buat ngatasin masalah yang lebih dalam. Terus ada hipnosis diri atau self-hypnosis, ini skill yang diajarin ke atlet buat dipakai sendiri sehari-hari. Biasanya yang paling efektif itu ya gabungan keduanya. Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana praktiknya di lapangan? Gimana ini semua disusun jadi sebuah program profesional? Jelas ini bukan sesuatu yang dilakukan asal-asalan ya. Prosesnya sangat terstruktur. Program profesional itu biasanya lewat 5 langkah ini. Mulai dari ngobrolin kebutuhan atlet dan pelatih, terus ada penilaian ilmiah pakai alat kayak SACS, itu buat ngukur seberapa reseptif si atlet, baru deh masuk ke sesi latihan intensif, sampai akhirnya atlet dibekali rekaman personal buat latihan mandiri. Jadi programnya itu custom made banget, disesuaikan buat tiap individu. Tentu aja, ini semua kedengarannya keren banget. Tapi ada buktinya nggak sih? Apa kata sains? Apa kata para juara itu sendiri? Yuk kita lihat buktinya. Jawabannya ada, dan buktinya kuat. Banyak banget studi ilmiah yang mendukung. Penelitian nunjukin hipnosis bisa ngontrol cemas secara permanen. Riset ke atlet panahan ngebuktiin fokus dan kontrol emosi mereka meningkat drastis. Bahkan di atlet taekwondo, teknik ini terbukti ngurangin cemas pas kompetisi dan hasilnya jadi lebih bagus. Tapi, di luar data laboratorium, bukti paling kuat itu datang dari mereka, para legenda olahraga yang udah merasakan sendiri hasilnya. Banyak banget nama-nama terbesar di dunia olahraga yang udah pakai teknik ini buat jadi yang terbaik. Contohnya, Tiger Woods. Dia itu terkenal banget pakai hipnosis diri dari usia muda buat ngebayangin setiap ayunan golfnya jadi sempurna, bahkan sebelum dia benar-benar memukul bola. Lalu ada Michael Jordan. Bisa dibilang atlet terbaik sepanjang masa kan? Dia juga mengintegrasikan teknik-teknik mental buat menjaga fokus dan ketenangannya di momen-momen paling krusial.
Dan ini bukan tren baru loh. Kalau kita mundur ke tahun 1984, pesenam Mary Lou Retton pakai visualisasi secara intensif buat memenangkan medali emas Olimpiade. Ini bukti nyata kekuatan mental yang luar biasa. Jadi poin utamanya adalah ini bukan sulap, bukan jalan pintas mistis. Ini adalah bentuk latihan mental yang valid secara ilmiah. Sama pentingnya kayak latihan fisik di gym. Dan kita harus selalu ingat prinsip dasar ini. Hypnosport itu ibarat booster yang luar biasa, tapi dia nggak akan pernah bisa menggantikan kerja keras, disiplin, dan dedikasi. Ini adalah alat buat mempertajam pedang, bukan pedang itu sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam perlombaan tanpa henti buat jadi yang terdepan, penggunaan teknik buat mengakses alam bawah sadar ini memunculkan pertanyaan. Seberapa jauh kita boleh melangkah? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik ya, tentang batas-batas potensi manusia. Terima kasih sudah menyimak.